Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Temperamen anak petir sangat luar biasa. Ada kilat di sekelilingnya, dan seluruh tubuhnya bermandikan cahaya keemasan seperti dewa perang. Dia adalah sosok yang terkenal di antara talenta luar biasa dan memiliki reputasi yang cemerlang. Hong! Di atas kepalanya muncul pagoda tulang. Itu disertai dengan aura yang menakutkan, berhamburan ke bawah beruntun demi seberkas petir untuk melindungi tubuhnya. Kiang. Kemudian, telapak tangannya bersinar. Tombak surgawi emas muncul, dan itu digenggam di tangannya. Itu sangat tajam dan menakutkan hingga ekstrim. Simbol muncul di tombak surgawi satu demi satu, mengukir diri di permukaannya, misterius dan kompleks. Ini bukan senjata logam sejati dan malahan yang terbentuk dari petir. Membunuh! Anak petir mengambil tindakan, mengambil inisiatif untuk menyerang Shi Hao. Itu karena dia tahu bahwa pertarungan tidak dapat dihindari di antara keduanya. Jadi karena ini masalahnya, dia mungkin juga mengambil inisiatif. Dia memegang tombak surgawi di tangannya dan mengacungkannya ke depan. Itu membawa kabut berkabut, dan pada saat yang sama cahaya keemasan yang menyilaukan. Langit dan bumi bergema sebagai tanggapan, secara bersamaan bergetar. Kekuatan serangan ini sangat mengejutkan. Shi Hao tidak meremehkannya. Orang ini diberkati oleh surga dalam dao petir. Itu turun pada suatu malam yang penuh badai, petir surgawi menyambar tengkoraknya. Alih-alih menghilang, ia meninggalkan simbol yang tak tertandingi. Sebuah kiang terdengar. Sebuah tombak surgawi muncul di tangan Shi Hao. Itu berkilau dan mempesona. Bilah tombak itu bersinar. Ini juga dibuat dari petir, tetapi membawa energi pembunuhan yang dikaitkan dengan logam. Sebuah hong terdengar. Dia mengacungkannya, bentrok dengan tombak surgawi emas itu. Mereka menentang satu sama lain dengan kekerasan yang sama dengan tidak ada pihak yang mundur. Akibatnya, sinar cahaya yang menyilaukan memenuhi langit. Seluruh platform dao menjadi seterang siang hari, dan menjadi lebih menyilaukan. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menutup mata mereka. Itu karena saat ini, sinar cahaya menyala terlalu terang. Kedua senjata ini sama-sama dihasilkan oleh petir. Saat mereka bertabrakan, mereka segera meletus. Petir emas menenggelamkan kehampaan. Hong-hong! Seolah-olah langit dan bumi runtuh, seolah-olah hantu meratap dan para dewa menangis. Hamparan tak terbatas muncul antara langit dan bumi dengan busur listrik di mana-mana. Setiap inci dari kekosongan tertutup petir, seolah-olah lautan emas yang besar bergolak. Banyak orang mencaci maki keluar, mengutuk keras. Gelombang kejut konfrontasi keduanya terlalu besar. Semua orang tidak punya pilihan selain membela diri. Satu-satunya hal yang beruntung adalah mereka masih agak jauh dari pusat petir. Meskipun demikian, beberapa orang menderita dari bentrokan ini, tubuh mereka hangus hitam dan rambut mereka disetrum sampai mereka berdiri. Bahkan ada sekelompok orang yang jatuh ke platform dao emas dan batuk darah dari mulut mereka. Mata Shi Hao menyipit. Dia merasa seolah-olah ada semacam perubahan yang terjadi di bawah sajadah. Lembaran emas itu menyerap kekuatan petir, sebagai hasilnya bergetar ringan. Sementara itu, anak petir juga menunjukkan ekspresi terkejut. Dia secara tidak sengaja melirik ke arah itu. Pikiran Shi Hao melonjak. Indra spiritual orang ini tajam, secara tak terduga menyadari warisan misterius itu. Dia juga memperhatikan dan menunggu kesempatan. Lembaran emas itu ditekan di bawah sajadah. Itu biasanya tidak mungkin untuk dideteksi.
Alasan Shi Hao bisa merasakannya adalah karena dia memiliki lembaran emas lainnya pada dirinya. Ia baru menyadari keberadaannya karena ada reaksi antara keduanya. Sial! Mata anak petir meletus, mulai bersinar cemerlang seperti dua matahari. Dia berteriak dengan suara dingin, murni dalam hal hukum alam petir, kamu masih belum cukup. Tombak surgawi yang digenggam di tangannya menjadi lebih cemerlang dan tajam tak tertandingi. Dia menyapu Shi Hao dengan kekuatan untuk menghancurkan ribuan tentara, melepaskan suara wu. Selama proses ini, pancaran warna-warni emas bersinar menyilaukan, disertai dengan kilat. Ada sosok dewa iblis yang kosong, membuat tombak surgawi ini terlihat seperti senjata dewa perang legendaris. Sial! Shi Hao menghadapi musuhnya secara langsung. Tombak besar di tangannya meledak dengan cahaya keberuntungan saat bertabrakan dengan senjata ganas ini. Itu sangat brilian, dan ujung tajam kedua senjata berbenturan. Suara memekakkan telinga terdengar di udara. Bukan hanya suara logam yang bertabrakan. Petir meletus di mana-mana juga. Terlepas dari ini, simbol menakutkan muncul satu demi satu. Mereka semua adalah hukum alam Dao petir, terjalin di langit, mewarnai keduanya sampai mereka menjadi dewa emas. Membunuh, teriak Shi Hao. Tidak perlu kata-kata yang berlebihan. Mereka mengacungkan tombak pertempuran dan membantai lagi. Pada saat yang sama, semua jenis tanaman berakar padat di kehampaan. Sebuah danau biru terbentuk juga, mengikuti Shi Hao dan berputar-putar di sekitarnya. Itu seperti dunia nyata. Di samping, adegan serupa terjadi. Kekosongan menghasilkan pohon-pohon yang berharga. Mereka menyebarkan kelopak putih salju yang berputar-putar di sekitar anak petir. Selain itu, tanah berwarna tanah sederhana terbentuk di bawah prestasinya yang tebal dan tak terbatas. Jelas bahwa teknik berharga kilat dua individu telah dibudidayakan ke tingkat yang menakutkan. Jenis alam dan cara Taois ini melebihi imajinasi orang biasa. Kaca! Keduanya bertabrakan. Sebuah ledakan besar meletus, dan bahkan kekosongan menjadi tidak jelas. Tempat ini menjadi sumber kehancuran. Terima kematian! Anak petir meraung. Dia benar-benar kuat. Dia dianugerahi simbol dari surga. Petir melingkupinya. Dia disebut anak petir. Di jalur petir Dao, pencapaiannya cukup besar untuk membuat hati seseorang bergetar. Di depan tubuhnya, 108 naga surgawi muncul. Mereka semua diproduksi oleh simbol. Mereka melepaskan tangisan drakonik yang memekakkan telinga yang membuat jiwa mereka ketakutan. Selain itu, pagoda tulang di atas kepalanya mulai bersinar, melepaskan aura suci yang meresap ke dalam tubuh naga tersebut. Itu segera membuat mereka tampak lebih nyata. Mereka membuka mata bersama-sama, seolah-olah mereka memiliki kehidupan, dan kemudian mereka melemparkan diri ke arah Shi Hao. Dia adalah anak petir, jadi artefak magisnya secara alami terkait dengan petir. Ah! Teriakan draconik terdengar di udara. Langit dan bumi bergetar dan aura menakutkan terdengar di udara. Ini adalah naga surgawi yang terbentuk dari kilat. Sambil menggerakkan kepala dan ekor mereka, 108 naga semuanya menerkam keluar. Hong! Shi Hao juga mengaktifkan artefak magisnya. Tungku pil tergantung di atas kepalanya untuk melindunginya, tetapi dia tidak mengirimkan sungai surgawi. Dia hanya membela diri, melawan pagoda tulang di atas kepala lawannya. Pada saat ini, sepasang sayap petir muncul di belakangnya, tetapi kekuatan Kunpeng dimasukkan ke dalamnya. Hukum alam kedua belah pihak berpotongan, membuat aura Shi Hao meletus. Dia kemudian bergegas. Sial! Senjata bentrok, dan suara naga surgawi yang mengaum bergema di udara. Itu menjadi semakin intens. Orang bisa melihat bahwa Shi Hao memasuki situasi hidup dan mati.
tubuh naga tebal berputar, menutupi dirinya. Sisik naga berkedip dengan cahaya dingin. Cakar naga sangat tajam, dan mereka juga membuka mulut naga mereka, mencoba beberapa kali untuk melahapnya. Peu! Shi Hao mengaktifkan teknik Kunpeng, menyembunyikannya dalam kilat. Dia bergegas maju, melawan pertempuran hebat ini tanpa memikirkan keselamatan pribadi. Dia membantai naga di sini, menghancurkan beberapa naga surgawi. Seolah-olah darah memercik, tapi itu hanya kilat merah. Mata anak petir bersinar. 2 garis petir yang unik keluar dari matanya, 1 hitam dan 1 putih. Mereka menembus tubuh Shi Hao yang melindungi simbol, mengambil darah dari satu sisi lehernya. Kekuatan itu mengejutkan. Ini membuat banyak orang berteriak kaget. Mereka sangat meremehkan kekuatan anak petir. Metodenya menakutkan dan kekuatannya mencengangkan. Hong! Mata Shi Hao menyipit. Kekuatan yin dan yang besar secara terpisah melonjak ke arah tangannya. Dia mulai membentuk jejak, dan kemudian dia dengan ganas menyerang keluar. Dalam sekejap, kekuatan yin besar dan yang besar bertabrakan, meletus dengan untaian energi kacau. Peu! Anak petir batuk darah, dan hanya setelah terbang jauh dia menstabilkan dirinya sendiri. Dia berdiri di dalam kilat. Busur listrik mengeluarkan suara pipa. Matanya sedingin es saat menatap Shi Hao. Sudah waktunya untuk mengakhiri segalanya? Shi Hao berteriak, keduanya sudah bertukar lebih dari 100 gerakan. Dia memutuskan untuk melakukan serangan terakhir. Dia tidak bisa mengulur lebih lama lagi. Aku akan mengambil nyawamu. Meskipun anak petir terluka, dia tetap sombong, tidak mau mengaku kalah. Tengkoraknya tiba-tiba bersinar, terhubung ke langit, membutakan yang ekstrim. Apa? Semua orang menjadi kaget. Mereka semua terkejut. Bahkan orang-orang yang saat ini sedang bertarung dalam pertempuran besar menoleh ke arah ini. Adegan ini terlalu mengejutkan. Itu adalah seberkas kilat yang mengalir dari ubun-ubun tengkoraknya langsung ke langit. Jenis kekuatan itu membuat orang-orang di sini ngeri. Hal yang paling menakutkan adalah sebenarnya ada untaian energi Dao abadi. Menakutkan! Layak menjadi simbol yang dianugerahkan oleh surga, sebenarnya memiliki fluktuasi seperti ini. Semua orang percaya bahwa bahkan jika itu adalah anak petir, dia hanya bisa mengandalkan mahkota tengkoraknya untuk menampilkan misteri mendalam yang lengkap. Kalau tidak, jika dia hanya mengandalkan dagingnya, tanpa menarik bantuan dari tulang asli primordial ini, sulit untuk menunjukkan kekuatan yang begitu besar. Pada saat itu, kilat yang bergegas ke langit mengembun, membentuk hamparan pola yang bersinar dengan gemilang. Mereka bergegas ke Shi Hao dan melakukan penindasan. Ini adalah teknik berharga dari bakat luar biasa, simbol petir yang dianugerahkan oleh surga. Sekarang benar-benar muncul, dan kekuatannya tidak ada habisnya. Sebuah weng terdengar. Permukaan tubuh Shi Hao bersinar. Misteri mendalam reinkarnasi muncul. Sementara itu, tinjunya juga bersinar. Ini adalah teknik Kunpeng. Dia tidak khawatir, percaya bahwa dengan kedua teknik yang berharga, dia bisa membunuh anak petir. Tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Petir yang dilepaskan dari mahkota anak petir disertai dengan energi Dao abadi dengan cepat terbang menuju sajadah. Itu benar-benar mengubah arah. Shi Hao terkejut. Tak disangka lembaran emas itu. Itu menyerap teknik petir Dao yang berharga, dan itu membuat kertasnya semakin cemerlang. Selain itu, gemetar, seolah-olah akan membalikan sajadah dan berjuang bebas. Tidak! Anak petir menjadi ketakutan, menangis dalam kesusahan. Teknik berharganya kehilangan efeknya, sementara pihak lain sudah dibantai. Shi Hao secara alami tidak akan membiarkan kesempatan ini pergi. Dia tiba-tiba meletus dengan kekuatan, bergegas ke depan.
Dengan suara hong, kepalan tinju menembus penghalang petir, dan kemudian menghantam dada anak petir. Darah segera memercik setinggi lebih dari 10 meter. Tulang dada seputih salju patah, disertai dengan aliran darah. Selain itu, jantung di dalam dada sudah mulai terbelah, dan kemudian meledak. Kekuatan tinju ini terlalu besar. Ketika kekuatan Kunpeng dipadatkan dalam tinju itu, ia berkumpul tanpa menghilang. Meskipun tidak sepenuhnya ditampilkan, jenis kekuatan suci ini tak terbendung. Hong! Kemudian, kemampuan bawaan tubuh Shihao juga mengembun, muncul di telapak tangan dan jari-jarinya, tersembunyi tanpa bocor keluar. Itu meledak melalui tubuh anak petir, meledakannya menjadi berkeping-keping. Shihao terkejut. Dia ingin mendapatkan tulang mahkota surgawi yang berisi simbol petir, tetapi pada akhirnya, pagoda tulang itu bersinar, membungkus tubuh anak petir yang patah dan dengan cepat melesat ke kejauhan. Shihao ingin mengejar, tetapi dia menahan dorongan itu, karena hal mengejutkan lain terjadi yang sangat penting. Lembaran emas itu bergoyang, hendak membalikkan sajadah. Pada akhirnya, itu menyebabkan simbol meletus. Buku tulang Qian juga tidak bisa tetap stabil, hampir jatuh juga. Kalajengking surgawi beraksi, dan Jade Mantis beraksi. Para dewa dari alam rahasia menggunakan kekuatan terbesar mereka, bekerja sama untuk merebut potongan tulang. Itu terutama karena lembaran emas itu bergetar, pembatasannya diaduk. Itu kemudian akan mengangkat sajadah, dan akibatnya akan membebaskan tulang Qian juga. Para dewa besar bekerja sama untuk memindahkan buku tulang. Tiba-tiba, sebuah simbol terbang di atas yang melilit buku tulang Qian. Itu berhasil mengangkatnya, akan membebaskannya dari platform dao emas. Brengsek! Itu kamu! Membunuh! Semua orang terkejut, dan para dewa itu bahkan lebih marah. Mereka berhasil meraih buku tulang Qian itu setelah menghabiskan semua kekuatan mereka, namun mereka dicegat di tengah jalan. Itu adalah laki-laki yang seluruh tubuhnya berkobar dengan cahaya. Armor pertempuran bulu abadi bersinar, melindungi tubuhnya. Itu justru pewaris istana abadi. Dia telah menghilang terlalu lama, tetapi sebenarnya menunggu kesempatan selama ini. Simbol pergeseran yang bagus. Seseorang terkejut. Cahaya simbol itu adalah segel simbol. Itu mengalir dengan aura misterius. Itu adalah simbol ilahi yang disempurnakan oleh raksasa istana abadi. Dengan itu, seseorang bisa memindahkan gunung dan sungai. Itu bisa menggeser lautan, segera memindahkannya ke kejauhan. Mata Shihao menjadi dalam. Dia tahu bahwa orang ini datang lebih awal, karena pihak lain memiliki tombak kosong, jadi dia akan sampai di sini lebih cepat dan bergegas selangkah sebelum dia melakukannya. Dia jelas menunggu kesempatan selama ini, menunggu pembatasan dilonggarkan sebelum mengambil tindakan dengan tegas. Hong! Simbol pergeseran besar tidak bisa bergegas keluar. Itu menabrak penghalang. Laki-laki lampu emas mengaktifkan lampu ilahi. Itu tiba-tiba seperti matahari, melepaskan cahaya cemerlang dan membentuk penghalang. Itu mengunci segel simbol itu, mencegahnya melarikan diri. Aku sudah lama menunggumu. Laki-laki lampu emas berkata. Dia melemparkan dirinya seperti binatang buas prasejarah, bergegas membunuh pewaris istana abadi untuk merebut buku tulang Qian itu. Sementara itu, yang lain semua mengambil tindakan juga untuk merebut warisan Origin Sky Supreme Being, karena saat yang paling kritis telah tiba. Mata Shihao bersinar cemerlang. Ia langsung menghempaskan diri ke sajadah. Baginya, lembaran emas itu bahkan lebih penting daripada potongan tulang Qian. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.